Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang anak yatim yang menemukan bayi di sungai, sendirian tanpa siapapun di sekitarnya. Dengan penuh iba, ia membawa bayi itu pulang dan merawatnya. Namun, tanpa ia sadari, bayi ini ternyata anak dari siluman buaya putih. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bagas. Ia berusia 10 tahun dan sudah lama hidup sebatang kara di gubuk reot peninggalan orang tuanya. Setiap hari, ia harus berjuang sendiri untuk makan dan bertahan hidup. Pagi itu, dengan tubuh yang mulai menggigil, Bagas berjalan menyusuri pinggiran sungai. Bajunya basah, kakinya berlumpur, tetapi ia tetap melangkah dengan tekad kuat. Perutnya kosong sejak kemarin, dan ia berharap bisa menangkap ikan untuk dimakan hari ini. Namun, saat sedang mencari ikan di antara bebatuan, telinganya menangkap suara tangisan pelan. Ia berhenti sejenak, mencoba memastikan. Suara itu terdengar lirih, hampir tenggelam oleh gemuruh air sungai. Rasa penasaran membuatnya melangkah lebih dekat ke semak-semak di tepi sungai. Ia menyingkirkan daun-daun lebat dan terkejut melihat seorang bayi mungil terbungkus kain putih di sana. Bayi itu kedinginan, wajahnya memerah, dan tubuhnya gemetar. "Siapa yang meninggalkanmu di sini?" gumam Bagas pelan. Siapapun bayi ini, ia tidak bisa membiarkannya sendirian. Tanpa berpikir panjang, Bagas melangkah ke dalam lumpur, meraih bayi itu dengan kedua tangannya. Bayi itu terus menangis. Tangannya yang kecil menggenggam udara seakan meminta perlindungan. Bagas menarik napas dalam, menoleh ke sekeliling, mencoba mencari siapapun yang mungkin meninggalkan bayi ini. Tapi tidak ada siapa-siapa. "Jangan nangis ya, aku bawa kamu pulang," katanya lembut. Dan dengan langkah cepat, ia membawa bayi itu pergi, meninggalkan sungai yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bagas berjalan cepat menuju gubuknya. Langkahnya terseret di jalanan berlumpur. Bajunya kotor dan basah, tapi ia mendekap bayi itu erat agar tetap hangat. Setelah melewati pagar bambu yang hampir roboh, ia masuk ke dalam gubuknya yang sempit dan gelap. Dindingnya dari anyaman bambu bolong di sana-sini, membuat angin dingin leluasa masuk. Bagas meletakkan bayi itu di atas tikar dengan hati-hati. Bayi itu diam sejenak, lalu mulai menggeliat. Dan tiba-tiba, suara tangisannya kembali pecah. Bagas tersentak. Ia memegangi kepalanya yang mulai pusing. Bagaimana cara menenangkan bayi ini? "Jangan menangis. Aku nggak tahu harus gimana, tapi kumohon, diam dulu ya," katanya. Suaranya bergetar karena kelelahan, tapi bayi itu tidak berhenti menangis. Bagas makin panik, dia lapar. Tapi bayi sekecil ini makan apa? Bayi ini belum bisa makan nasi. Bagas menggigit bibirnya. Bagas mengedarkan pandangan ke sekeliling gubuknya, mencari sesuatu apa saja yang bisa diberikan. Tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada susu, tidak ada seorang pun yang bisa ia mintai bantuan. Ia menelan ludah, ia harus melakukan sesuatu. Mendadak, ia teringat sesuatu enek pemilik kambing di ujung desa. Susu, bayi minum susu. Tanpa pikir panjang, ia membungkus bayi itu dengan selimut tipisnya satu-satunya, kain paling bersih yang ia punya, lalu berlari keluar. Menerobos hujan yang mulai turun lagi, Bagas berlari sepanjang jalan desa yang gelap, tanpa alas kaki, menerjang lumpur yang semakin dalam. Hujan mulai membasahi kepalanya, tapi ia tidak peduli. Yang penting bayi ini tidak semakin lemah. Sampai di rumah nenek itu, ia langsung mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. "Nek, tolong, aku butuh susu untuk bayi," serunya, napasnya memburu. Butuh beberapa saat sebelum pintu terbuka sedikit, dan muncul wajah keriput seorang nenek yang menatapnya dengan pandangan curiga. "Bayi?" Nenek itu mengerutkan kening. "Dari mana engkau dapat bayi, Bagas?" Bagas menggigit bibirnya. Ia tidak bisa bilang kalau ia menemukannya di sungai. Orang-orang akan curiga. "Tolong, Nek," katanya. Suaranya hampir putus asa. "Aku nggak tahu harus gimana, tapi aku nggak bisa biarin dia kelaparan." Si nenek menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Tunggu sebentar." Bagas menunggu dengan kaki gemetar.
Hujan makin deras, membuat tubuhnya semakin dingin. Setelah beberapa menit, nenek itu kembali membawa sebuah tempurung kelapa berisi susu kambing hangat. Tapi hati-hati, bayi tidak boleh minum terlalu banyak, kata si nenek. Bagas langsung menerima tempurung itu dengan kedua tangan, takut menumpahkannya. Terima kasih, Nek. Ia berbalik dan berlari kembali ke gubuknya, mengabaikan dinginnya hujan yang menusuk tubuhnya. Sesampainya di gubuk, tubuh Bagas menggigil. Bajunya basah, kakinya berlumpur, tetapi ia hanya fokus pada bayi dalam pelukannya yang tampak semakin lemah. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan susu hangat ke sendok dan menyuapkannya perlahan. Bayi itu sempat diam, lalu mulai meneguknya dengan lemah. Setelah beberapa suapan, tangisannya mereda, napasnya lebih teratur, dan akhirnya tertidur. Bagas menghela napas lega. Ia merapatkan kain pada bayi itu agar tetap hangat, sementara dirinya sendiri hanya bisa duduk bersandar di dinding bambu, menggigil dalam baju tipisnya. Namun, melihat bayi itu tidur dengan damai, hatinya terasa lebih hangat. Pagi itu, udara masih dingin. Bagas bangun dengan tubuh pegal, karena tidur beralaskan tikar tipis di lantai tanah. Ia menoleh ke samping, dan melihat bayi itu masih tertidur dengan damai di bawah selimut tipis yang satu-satunya ia punya. Bagas tersenyum kecil. Meskipun hidupnya susah, ada sesuatu dalam hatinya yang terasa lebih hangat sejak bayi ini ada di sampingnya. Namun, bayi itu pasti akan bangun sebentar lagi, dan dia pasti lapar. Bagas menghela napas. Ia harus mencari susu lagi. Ia menatap sudut gubuknya yang hanya berisi beberapa potong kayu bakar yang kemarin ia kumpulkan. Kayu bakar ini satu-satunya yang bisa ia tukarkan dengan makanan atau susu. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi itu dan menggendongnya dengan kain lusuh yang ia ikat di bahunya. Bayi itu mungil dan ringan, terasa hangat di dadanya. Ia merasa lebih berharga daripada apapun yang pernah ia miliki. Tenang ya, kita cari susu dulu, bisiknya sambil mengelus kepala bayi itu. Ia lalu mengambil beberapa ikat kayu bakar dan mulai berjalan menuju rumah nenek pemilik kambing yang berada di ujung desa. Setelah berjalan cukup jauh, Bagas sampai di rumah nenek tua itu. Rumahnya kecil, dikelilingi pagar bambu, dan di samping rumahnya ada kandang dengan beberapa ekor kambing putih yang sedang memakan rumput. Bagas mengetuk pintu dengan hati-hati. "Nek, aku datang membawa kayu bakar," katanya pelan. Pintu terbuka, dan nenek itu muncul, menatap Bagas dengan tatapan lelah. "Bagas, kau datang lagi?" Bagas mengangguk cepat. Aku ingin menukar kayu ini dengan sedikit susu, Nek. Bayinya lapar." Si nenek menatap bayi dalam gendongannya. Tatapannya berubah sedikit lebih lembut, tetapi ia tetap menghela napas berat. "Kemarin, aku sudah memberimu susu, Bagas. Kalau begini terus, kambingku bisa kehabisan susu." Bagas menelan ludah. "Aku bawa lebih banyak kayu hari ini, Nek. Kuharap cukup." Nenek itu diam sejenak, menatap kayu bakar di tangan Bagas. Ia lalu menoleh ke arah dapurnya dan mengambil sebuah mangkuk kelapa. "Baiklah, aku akan memberimu semangkuk susu kambing. Tapi hanya ini. Kau harus mencari cara lain kalau besok butuh lagi," katanya sambil menuangkan susu hangat dari kendi besar. Bagas mengangguk cepat. "Terima kasih, Nek. Aku janji akan cari cara lain besok." Siang itu panas, tapi perutnya kosong. Ia harus mencari rongsokan untuk membeli makanan. Tak tega meninggalkan bayi itu sendirian, Bagas membungkus tubuh mungilnya dengan kain lusuh, lalu menggendongnya erat. Dengan karung usang di tangan, ia melangkah keluar, bersiap menyusuri jalanan desa. Matahari masih tinggi di langit saat Bagas berjalan di jalanan desa dengan bayi di gendongannya. Tangannya yang bebas membawa sebuah karung kecil untuk mengumpulkan barang bekas. Ia menyusuri ganggang sempit, mencari botol plastik, kaleng bekas, atau apapun yang bisa dijual. Kadang ia harus membungkuk di dekat tempat sampah, mengais-ngais dengan hati-hati agar tidak terkena pecahan kaca atau sisa makanan busuk. Beberapa orang yang melihatnya hanya menggelengkan kepala.
Kasihan sekali anak itu. Masih kecil sudah jadi pemulung. Apa dia nggak punya keluarga sama sekali? Namun, ada juga yang mencibir. Dia benar, sudah jadi gelandangan sekarang. Bagas menunduk, mencoba tidak peduli dengan bisikan-bisikan itu. Ia hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan cukup uang untuk membeli makanan. Ia menggendong bayi itu erat-erat, memastikan tubuh mungilnya tetap hangat di dalam pelukannya. Saat tangannya mulai kotor karena mengorek-ngorek tempat sampah, ia menoleh ke arah bayi itu dan tersenyum kecil. Aku nggak punya apa-apa, tapi sekarang aku punya kamu, batinnya. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya tetap bertahan. Setelah beberapa jam mengumpulkan barang bekas, karung kecil Bagas akhirnya terisi cukup banyak botol plastik dan kaleng bekas. Ia segera pergi ke tempat tukang lok di pinggiran desa. Pria tua pemilik tempat itu menatap Bagas dengan mata bosan. Kau bawa apa kali ini, bocah? Bagas menyerahkan karungnya. Botol dan kaleng. Pak, bisa dibeli? Pria itu membuka karung, mengeluarkan beberapa botol, lalu menghitung sebentar. Semua ini cuma laku 3.000 perak, katanya sambil menyerahkan beberapa keping koin ke tangan Bagas. Bagas menatap uang itu. 3.000 tidak cukup untuk membeli makanan yang layak, tapi setidaknya cukup untuk membeli sepotong singkong bakar di pasar. Dengan langkah cepat, ia menuju pasar desa, membeli sepotong singkong kecil yang masih hangat dari pedagang pinggir jalan. Itu satu-satunya makanan yang bisa ia beli hari ini. Saat sampai di rumah, ia duduk di tikar lusuhnya, menggigit singkong itu pelan-pelan, memastikan tidak memakannya terlalu cepat agar bisa bertahan lebih lama. Bayi itu tidur dengan damai di sampingnya. Perutnya tidak lagi kosong. Bagas menatapnya sambil mengunyah singkong dengan perlahan. Hidupnya masih susah. Ia masih lapar, masih kedinginan, masih dihina orang. Tapi hari ini, bayi itu bisa tidur dalam keadaan kenyang. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya bersyukur. Saat langit sudah gelap dan angin malam berembus melalui celah-celah gubuk, Bagas akhirnya bisa tidur meskipun tubuhnya masih terasa sakit. Bayi di sampingnya sudah terlelap setelah minum susu yang ia perjuangkan dengan susah payah. Namun, dalam tidurnya, Bagas mulai bermimpi aneh. Ia berdiri di tepi sungai, tetapi airnya tidak seperti biasa. Permukaannya berkilauan seperti perak cair, bergelombang pelan, seolah memanggilnya untuk mendekat. Di seberang sungai, seorang perempuan berdiri. Wajahnya begitu cantik, nyaris tidak seperti manusia. Rambut panjangnya berkilau seperti cahaya bulan, dan matanya bersinar keemasan. Perempuan itu tersenyum padanya, tetapi ada sesuatu di balik senyuman itu yang membuat jantung Bagas berdebar. Kau sudah berjuang keras, anak manusia. Suaranya bergema lembut namun penuh arti. Kami telah memperhatikanmu, dan waktunya semakin dekat. Bagas tersentak bangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal. Ia menoleh ke samping, melihat bayi itu masih tertidur lelap. Keesokan harinya, meskipun tubuhnya masih lemah, Bagas kembali harus mencari cara untuk mendapatkan makanan dan susu. Ia menggendong bayinya seperti biasa dan berjalan menyusuri desa, berharap ada orang yang bisa memberinya pekerjaan. Namun, sepanjang perjalanan, ia mendengar sesuatu yang aneh dari penduduk desa. Aneh sekali, air sungai kemarin tiba-tiba berubah jernih seperti kaca. Iya, biasanya kalau habis hujan airnya pasti keruh. Tapi sekarang malah bening, bahkan ikannya banyak muncul ke permukaan. Bagas berhenti melangkah. Sungai berubah. Ia menoleh ke arah aliran sungai yang terlihat dari kejauhan. Benar saja, airnya terlihat lebih tenang dan lebih jernih daripada biasanya. Bahkan, beberapa orang desa terlihat berdiri di tepi sungai, memperhatikan ikan-ikan yang berkumpul di permukaan, seolah sedang menunggu sesuatu. Bagas mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, ia tidak bisa berdiam diri memikirkan itu sekarang. Bayi ini masih harus makan, dan ia masih harus mencari pekerjaan. Dengan cepat, ia melanjutkan perjalanannya.
mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul dalam dirinya. Malam itu, setelah kembali berjuang untuk mendapatkan susu dan makanan, Bagas kembali tertidur dengan tubuh kelelahan. Namun, seperti malam sebelumnya, mimpi aneh itu datang lagi. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di tengah sungai, tetapi ia tidak tenggelam. Air di sekelilingnya begitu tenang, dan di hadapannya muncul sosok besar yang perlahan keluar dari dalam air. Seekor buaya putih raksasa, matanya yang berwarna emas bersinar terang dalam kegelapan. Bagas ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, suara dalam kepalanya kembali terdengar. Kau telah membuktikan kesetiaan dan ketulusanmu, anak manusia, dan saatnya semakin dekat. Pewaris kami akan segera kembali. Bagas tersentak bangun lagi. Napasnya memburu, tubuhnya berkeringat. Ia menoleh ke samping, dan lagi-lagi ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Bayi yang tertidur di sampingnya, matanya sedikit terbuka, dan untuk sesaat, Bagas bisa melihat bahwa matanya berkilauan seperti emas. Jantungnya berdebar keras. Siapa sebenarnya bayi ini? Keesokan harinya, saat Bagas pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan lagi, ia mulai menyadari sesuatu yang membuatnya semakin khawatir. Orang-orang mulai memperhatikannya lebih dari biasanya. Ia bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa ingin tahu, dan sebagian lagi penuh kecurigaan. Aneh sekali. Sejak Bagas menemukan bayi itu, sungai kita berubah jadi jernih. Kau pikir bayi itu membawa keberuntungan atau sesuatu yang lain? Apa mungkin dia bukan bayi manusia biasa? Bisikan-bisikan itu semakin sering ia dengar sepanjang hari. Bagas mulai merasa tidak nyaman. Jika orang-orang mulai mencurigai bayi ini, apakah mereka akan mencoba merebutnya darinya? Tidak. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil bayi ini. Bayi ini adalah keluarganya sekarang. Dan apapun yang terjadi, ia akan tetap menjaganya. Malam itu, perasaan aneh semakin kuat dalam diri Bagas. Sejak merawat bayi itu, terlalu banyak kejadian yang tak bisa ia jelaskan. Sungai yang berubah, mimpi tentang buaya putih, dan tatapan mata emas yang selalu muncul sekilas. Ia harus mencari jawaban. Dengan bayi dalam gendongannya, ia berjalan menuju sungai yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Angin malam bertiup pelan, membawa kesunyian yang terasa semakin mencekam. Ia berdiri di tepi sungai, menatap permukaan air yang begitu tenang. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Permukaan air bergetar. Lalu, dari tengah sungai, bayangan perlahan muncul. Sesosok perempuan cantik dengan rambut panjang berkilau, seperti cahaya bulan berdiri di atas permukaan air. Matanya berwarna emas, menatap Bagas dengan tatapan yang sulit ia artikan dan mengintimidasi. Ia tersenyum tipis. Bagas, akhirnya engkau datang. Suara itu terdengar begitu lembut, namun di saat yang sama menggetarkan sesuatu di dalam dada Bagas. Bagas menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Perempuan itu, ia mengenalnya. Ia adalah sosok yang selalu muncul dalam mimpinya. Tatapan emas itu, suara lembut yang bergema di kepalanya, semuanya nyata. Perempuan itu melangkah mendekat, ujung kakinya menyentuh air, namun tidak tenggelam. Cahaya bulan seolah mengikuti setiap gerakannya, membuatnya tampak semakin tak nyata. Wanita itu menatapnya dengan lembut, lalu tersenyum. Wahai anak manusia, terima kasih. Bagas masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, yang lebih mengejutkan, bayi dalam gendongannya tersenyum lebar ke arah wanita itu. Bagas menelan ludah, lalu bertanya dengan suara pelan, hampir bergetar, "Siapa engkau?" Wanita itu melangkah mendekat, membungkuk sedikit, dan menatap bayi dalam pelukannya. "Aku adalah ibunya." Bagas tersentak. "Ibu? Tapi bagaimana bisa?" Wanita itu tersenyum. Matanya penuh kelembutan dan keagungan yang sulit dijelaskan. "Anak yang kau temukan bukan manusia biasa, Bagas. Dia adalah ratu kami, pewaris tahta dunia air." Bagas membeku. Bayi yang ia rawat selama ini bukan manusia biasa. Dia adalah ratu dari dunia yang bahkan tidak pernah ia bayangkan.
Wanita perak itu melanjutkan. Suara lembutnya membawa ketenangan, tetapi juga penuh kekuatan. Dunia kami sedang mengalami konflik besar. Untuk melindunginya, aku harus mengirimnya ke dunia manusia, jauh dari bahaya. Namun, aku tidak bisa memilih sembarang tempat. Aku harus memastikan dia berada di tangan yang tepat. Wanita itu menatap Bagas dalam-dalam. Dan kau telah membuktikan bahwa kau adalah orang yang berhati murni. Terima kasih karena telah merawatnya dengan tulus. Bagas terdiam. Semua penderitaannya, semua perjuangannya, kini terasa memiliki makna yang lebih besar. Ia menatap bayi itu, yang kini menatapnya dengan mata emas yang begitu dalam. Bagas merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ada perasaan kehilangan yang tiba-tiba menyergapnya. Jadi, kau akan membawanya kembali? Tanyanya pelan. Wanita itu tersenyum lembut. Tetapi kali ini, ada kesedihan dalam sorot matanya. Ya, sudah waktunya dia kembali ke tempat asalnya. Bagas menatap bayi itu untuk terakhir kalinya. Hatinya terasa berat. Bayi ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ia tahu ia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tempat bayi ini bukan di dunia manusia. Dengan berat hati, Bagas menyerahkan bayi itu. Begitu berpindah ke pelukan wanita misterius, kehangatan yang selama ini ia rasakan menghilang. "Jangan takut," kata wanita itu. "Kebaikanmu takkan dilupakan." Tiba-tiba, cahaya keperakan menyelimuti Bagas. Tubuhnya yang lemah menjadi kuat, pakaiannya bersih, dan penderitaannya lenyap. "Kau tak akan miskin lagi," kata wanita itu sebelum menghilang bersama bayi ke dalam sungai. Sejak itu, hidup Bagas berubah. Gubuknya menjadi kokoh, tanahnya subur, dan rezeki datang tanpa henti. Penduduk desa heran, tapi Bagas hanya tersenyum, meski hidupnya kini berkecukupan. Setiap malam ia duduk di tepi sungai, bertanya dalam hati, "Apakah kau baik-baik saja di sana?" Saat bulan purnama, ia merasa seseorang masih mengawasinya. Bagas tersenyum. Ia percaya, suatu hari nanti takdir akan mempertemukan mereka kembali.